Saat ini, keraton memiliki sebuah kelompok pasukan yang disebut sebagai Bregada. Jumlah seluruh prajurit cukup kecil, sekitar 600 orang. Jumlah anggota tiap pasukan berbeda-beda. Bregada Nyutra misalnya, hanya terdiri dari 64 orang saja. Pimpinan tertinggi dari keseluruhan Bregada prajurit keraton adalah seorang Manggala Yudha atau komandan atau komandan. Sebutan lengkapnya adalah Komandan Wedono Hageng Prajurit. Manggala Yudha bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pasukan. Ia dibantu oleh seorang Pandega atau Kapten Pemerintah dengan sebutan lengkapnya Bupati Enem Wedono Prajurit yang bertugas menyiapkan pasukan. Setiap pasukan atau Bregada dipimpin oleh perwira berpangkat kapten, kecuali Bregada Bugis dan Surakarsa yang dipimpin oleh seorang Wedono. Pandega didampingi oleh perwira yang disebut Panji atau Lurah. Perwira ini bertugas mengatur dan memerintah keseluruhan prajurit dalam Bregada. Setiap Panji didampingi oleh seorang wakil Panji. Sementara itu, regu-regu dalam setiap Bregada didampingi oleh seorang bintara berpangkat sersan. Keseluruhan perwira dalam sebuah Bregada didampingi oleh seorang Pandega, kecuali Bregada Wirabreja dan Bregada Mantri Jero yang langsung di bawah komandan. Prajurit Keraton Yogyakarta dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Prajurit yang dimiliki kepatihan, yaitu Bregada Bugis. Prajurit yang dimiliki Kadipaten Anom atau putra mahkota, yaitu Bregada Surakarsa, dan sisanya dimiliki oleh keraton.
Brigada Wirabrojo. Nama Brigada Wirabrojo berasal dari kata wiro dan brojo. Kata wiro berarti berani dan brojo yang berarti tajam. Secara filosofis, Wirabrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dalam membela kebenaran, dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Bendera prajurit Wirabrojo adalah Gula Klopo, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, dan pada setiap sudut dihias dengan centung berwarna merah, seperti ujung cabai merah atau bukima. Di tengahnya terdapat segi 4 berwarna merah dan segi 8 berwarna putih. Pada bagian dalamnya, Gula Klopo berasal dari kata gula dan klopo. Gula yang dimaksud adalah gula Jawa yang berwarna merah, sedangkan klopo berwarna putih. Bendera ini memiliki makna bahwa Wirabrojo adalah pasukan yang berani membela kesucian dan kebenaran. Senjata yang digunakan oleh anggota Brigada Prajurit Wirabrojo adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Slamet dan Kanjeng Kiai Santri dengan bentuk ujung atau dapur yang dinamakan manggaran atau catursara atau cerengkeng. Pada saat berjalan cepat atau mars, Brigada Prajurit Wirabrojo diiringi dengan gending dayungan. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending reto dedali.
Bergodo Daeng. Nama Bergodo Daeng berasal dari sebuah gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya, prajurit Daeng memang berasal dari sana. Namun, prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Bendera prajurit Daeng adalah Bahning Sari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Bendera ini memiliki makna bahwa Daeng adalah pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya. Sama seperti semangat inti api yang tidak pernah ujung padam. Senjata yang digunakan oleh anggota bergodo prajurit Daeng adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Jatimulyo dengan bentuk ujung dapur yang dinamakan doyok. Pada saat berjalan cepat atau mars, bergodo prajurit Daeng diiringi dengan gending ondal-anding. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending kenobo.
Bergodo Patang Puluh. Asal-usul nama Bergodo Patang Puluh masih kabur sampai sekarang. Yang jelas, nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota Bergodo. Bendera prajurit Patang Puluh adalah cokro goro, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cokro adalah senjata berbentuk roda bergerigi, dan goro berarti dahsyat atau menakutkan. Bendera ini memiliki makna bahwa Patang Puluh adalah pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo prajurit Patang Puluh adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisulo dengan bentuk ujung dapur yang dinamakan Doro Manggolo atau Trisulo Carang Soko. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo prajurit Patang Puluh diiringi dengan gending bulu-bulu. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending mars gendero. Bergodo Jogokaryo. Nama Bergodo Jogokaryo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga, dan Karyo berarti tugas atau pekerjaan. Secara filosofis, Jogokaryo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintah dan kerajaan. Bendera prajurit Jogokaryo adalah papasan. Berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hijau. Papasan mungkin berasal dari nama tumbuhan atau burung papasan. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan kalau papasan berasal dari kata dasar papas menjadi ampas yang berarti menghancurkan. Jika demikian,
Pepasan berarti pasukan pemberani yang dapat menghancurkan musuh dengan teguh. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Prajurit Jogokaryo adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisulo dengan bentuk ujung dapur yang juga dinamakan Trisulo. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo Prajurit Jogokaryo diiringi dengan gending Tameng Maduro. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending Selah Gendir. Bergodo Prawirotomo. Nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira. Kata tomo dalam bahasa Sanskerta berarti utama atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Secara filosofis, Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walaupun dalam suasana perang. Bendera prajurit Prawirotomo adalah Geni Rogo atau banteng ketaton, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni berarti api dan Rogo berarti sakit. Bendera ini memiliki makna bahwa Prawirotomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Prajurit Prawirotomo adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisulo dengan bentuk ujung dapur yang dinamakan Trisulo. Pada saat berjalan cepat atau mars,
Bergodo prajurit Prawiratomo diiringi dengan gending pandebek. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending balang. Bergodo Nyutra. Nama Bergodo Nyutra berasal dari kata dasar sutra yang mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman, sedangkan dalam bahasa Jawa baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedangkan tambahan awalan N memberi arti tindakan aktif sehubungan dengan sutra. Prajurit Nyutra merupakan pengawal pribadi Sultan. Secara filosofis, Nyutra bermakna prajurit yang selalu sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Bendera prajurit Nyutra adalah Podang Nisepsari dan Padma Sri Kresna. Podang Nisepsari untuk prajurit Nyutra merah, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Padma Sri Kresna untuk prajurit Nyutra hitam, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hitam. Podang berasal dari kepodang, burung dengan bulu warna kuning keemasan. Kinisa berarti menghisap, sari berarti inti. Bendera ini memiliki makna bahwa Nyutra merah adalah pasukan yang selalu memegang teguh keluhuran.
tepat mau berarti bunga teratai, Sri Kresna adalah tokoh pewayangan yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Bendera ini memiliki makna bahwa Nyutra Hitam adalah pasukan yang selalu membasmi kejahatan, seperti yang selalu dilakukan oleh Sri Kresna. Senjata yang digunakan oleh anggota Brigade Prajurit Nyutra adalah tombak atau waos, towo atau tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Yai Trisula dengan bentuk ujung dapur yang dinamakan Trisula. Pada saat berjalan cepat atau mars, Brigade Prajurit Nyutra diiringi dengan gending sureng perang. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending bat-bat tunjangan atau tamtomo balik. Udah belum mas? Gimana mas? Belum mas? Udah belum mas? Wid? Brigade Ketanggung. Nama Brigade Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan awalan ke bermakna sangat. Secara filosofis, ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Bendera prajurit Ketanggung adalah Cokro Swandono, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cokro berarti senjata berbentuk roda bergerigi, sedangkan Swandono berarti kendaraan atau kereta. Bendera ini memiliki makna bahwa Ketanggung adalah pasukan yang membawa senjata dasar yang akan memorak-porandakan musuh. Senjata yang digunakan oleh anggota Brigade Prajurit Ketanggung adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Yai Nenggolo dengan bentuk ujung dapur yang dinamakan Nenggolo. Pada saat berjalan cepat atau mars, Brigade Prajurit Ketanggung diiringi dengan gending
Lindrik Mas atau Ricikan Mas atau Ragula Milir. Apabila berjalan lambat atau lambat macak, akan diiringi dengan gendeng Harjuna Mangsa dan Bima Kurdo. Bergodo Mantri Jero. Nama Bergodo Mantri Jero berasal dari kata mantri dan jero. Mantri berarti juru bicara atau menteri, atau jabatan di atas bupati. Jero berarti dalam. Secara filosofis, Mantri Jero bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian
dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Prajurit Mantri Jero adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Cokro dan bentuk ujung atau dapur yang dinamakan cokro. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo Prajurit Mantri Jero diiringi dengan gending pelangkenan atau marseto. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending selagunder atau restopelen. Biar habis. Bergodo Bugis. Bergodo Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi. Namun, prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dalam upacara garebeg, bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju kepatihan. Bendera prajurit Bugis adalah wulan dadari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya ada lingkaran dengan warna kuning emas. Wulan berarti bulan, dadari berarti mekar, muncul dan timbul. Secara filosofis bermakna, pasukan yang diharapkan selalu memberi penerangan dalam gelap, berat berfungsi seperti munculnya bulan dalam malam yang gelap. Cahayanya menggantikan matahari. Senjata yang digunakan oleh seluruh Bergodo Prajurit Bugis adalah tombak atau waos. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisulo dengan bentuk ujung dapur yang juga dinamakan Trisulo. Pada saat berjalan, Bergodo Prajurit Bugis diiringi dengan gending sandung liwung. Bergodo Surakarsa. Nama Bergodo Surakarsa berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak. Secara filosofis, Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom
atau putra mahkota. Dalam upacara garebeg, Bregede Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Bendera prajurit Surakarsa adalah pare anom, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pare anom berasal dari kata pare, jenis tanaman buah yang merambat, dan kata anom yang berarti muda. Bendera ini memiliki makna bahwa Surakarsa adalah pasukan yang sangat bersemangat dengan jiwa muda. Senjata yang digunakan oleh seluruh Bregede prajurit Surakarsa adalah tombak atau waus. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Nenggala dengan bentuk ujung atau dapur yang dinamakan Banyak Angrem. Pada saat berjalan, Bregede prajurit Surakarsa diiringi dengan gending pelangkenang.